Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa, selamat datang dan selamat datang kembali di program Bincang Jiwa. Kembali lagi bersama saya Aulia. Udah lama banget nih kita nggak ketemu di program Bincang Jiwa. Nah sahabat jiwa, seperti biasa kalau Bincang Jiwa saya nggak mungkin sendirian. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu psikolog kita, psikolog cantik kita di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Ada Mbak Astri Mayasari. Assalamualaikum Mbak Astri. Waalaikumsalam, Kak Aul. Yes, si paling kak. Kak Oke. ya. Mbak Astri apa kabar nih? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama juga ini nggak menyapa sahabat bincang jiwa. Iya, udah lama banget nggak nyapa sahabat jiwa ya karena Iya. kemarin baru habis Cuti. cuti apa Mbak? Melahirkan. Alhamdulillah ya, kita doakan semoga adiknya anak yang Mbak Astri sehat selalu. Amin, Nah, terima kasih. Mbak Astri Oke. hari ini Iya. topik kita Oke. ini kan karena bulan Februari. Mm-mm. Bulan Kenapa Februari itu kan identik dengan bulan kasih sayang gitu kan, terutama iya. di 14 Februari ya, yang identik dengan Hari Valentine. Mm-mm. Sebelum kita bahas nih lebih lanjut tentang topik kita, Iya. lagi ngetren nih sekarang Mbak Astri tentang love language. Oke. Nah, Berkaitan juga ya sama bulan topik kita, cinta. bulan cinta. Makanya kita sebelum masuk nih kita bahas dulu tentang love language Love nih. language, Love ya. language nih apa nih Mbak Astri nih? Ya, bahasa cinta dong tentunya. Love language itu dikemukakan pertama kali oleh seorang psikolog juga. Itu penulis buku The Five Love Language. Jadi ada 5 bahasa cinta yang umumnya orang-orang itu punya gitu. Nah, apa aja itu? Apa aja Mbak? Yang aku tahu sih, Apa? kalau aku Mm-mm. love language-ku itu quality time. Woi. Baik. Quality time itu kan menghabiskan waktu ya bersama berrekreasi gitu ya, menghabiskan waktu bersama pasangan. Terus ada juga namanya receiving gifts, menerima atau memberikan hadiah ya. Enggak, kalau zaman sekarang maunya apa nih? Receiving money. Receiving money. Ya, gift dalam bentuk money. Kalau sekarang kalau dulu kan kado gitu kan. Hmm. Terus juga ada words of affirmation, jadi kayak menerima kata-kata yang baik, afirmasi-afirmasi positif, memuji gitu ya. Dengan kata-kata, misalnya juga mengungkapkan cinta dengan kata-kata. Terus juga act of service. Kalau act of service itu kayak melayani gitu ya, seperti namanya service, melayani dalam artian ya dia melakukan tindakan atau membantu orang lain, itu act of service-nya gitu. Misalnya di rumah tangga kan, suami yang membantu misalnya ikut membantu rumah tangga, ikut misalnya mengasuh anak, atau istri senang sekali masakin suaminya gitu. Itu kan act of service juga ya gitu. Terus apalagi tuh yang kurang? Baru 4 ya? Baru 4. Apalagi tuh? Physical touch. Iya, Nah, physical touch tuh. jadi kalau physical touch kan seperti namanya ya, secara fisik kita suka Pegang-pegang. jangan dalam artian itu ya, negatif ya. jangan. Tapi menunjukkan cintanya itu dengan memeluk, mencium gitu ya. Clingy kalau bahasa anak sekarang tuh Mbak. Betul. Kalau Mbak Astri apa love language-nya? Saya sampai lupa ya apa. dulu physical touch, sekarang lebih senang receiving gifts kayaknya. Oh, receiving gifts Iya. dalam bentuk Money. Enggak. Apa aja sih boleh. Maksudnya sekedar dibeliin es krim itu kan juga bentuk receiving gifts juga ya. Nggak harus dianggapan orang-orang tuh bahwa receiving gifts itu suatu yang besar, dikasih mobil gitu kan. Enggak. Jadi yang kecil, yang orang yang punya love language itu tetap akan merasa dihargai gitu ya, dengan ketika hal-hal menerima kecil. hadiah. Betul gitu. Itu sih. Berarti ada kecenderungan sebenarnya nggak menetap ya, love language-nya bisa berubah atau gimana deh Mbak? Bisa jadi tergantung dari lingkungan, dari pengalaman juga gitu. Ada orang yang mungkin dia sebenarnya affirmation gitu ya, words of affirmation, tapi kamu apaan sih, ngapain sih, geli ya gitu. Nah jadi kan itu sebuah pengalaman yang membuat dia ternyata nggak diterima nih afirmasi ini, Bahasa bahasa cintanya. cinta saya ini gitu. Padahal mungkin gaya dia seperti itu gitu kan. Akhirnya mungkin berubah, atau mungkin seiring waktu berubah jadinya, mungkin jadi akhirnya dia jadi receiving gifts atau apa, berubah jadinya. Oke, berarti tergantung pengalaman hidupnya ya, bisa Betul. jadi love language-nya Betul. berubah.
Nah, ini sebenarnya yang masih aku bingungin itu sebenarnya love language ini itu bahasa cinta yang kita inginkan atau yang kita berikan sebenarnya? Hmm, Atau dua-duanya? dua-duanya. Jadi Hmm. yang kita lakukan ke orang dan juga yang kita inginkan sebetulnya ke orang gitu. Misal love languageku kan tadi quality time, berarti Mm-mm. aku juga mengharapkan quality Iya, time dari heeh. pasanganku juga Pasti gitu. dong. Ya ibarat kayak ada aksi dan ada reaksi gitu. Oke gitu. Nah, baru nih kita masuk nih. Gimana cara kita mengekspresikan kasih sayang kita ke Mm-mm. orang yang love language-nya beda nih sama kita? Entah itu Mm. pasangan atau orang tua ya, mungkin Mm-mm. dari pasangan dulu misalkan. Kan misal nih, Mbak Mm-mm. love language-nya tadi apa? Receiving gifts. Heeh. Suami Mbak apa? Nggak tahu ya. Dia Anggaplah misal berbeda ya Mbak ya. Nah, lebih ke quality time kayaknya dia. nah Mm-mm. caranya gimana itu Mbak? Tadi kan Mm-mm. karena ada perbedaan nih cara Mm-mm. menyampaikan cinta dan menerima cinta. Mm-mm. Itu gimana menghadapi perbedaan dalam love language itu? Kalau menurut saya sih ya itu bukan suatu perbedaan yang harusnya menjadi masalah ya, karena kan ibarat kita tahu bahwa yang penting kita tahu bahwa itu gaya bahasa cinta, artinya cinta itu ditunjukkan dengan masing-masing orang tuh berbeda-beda. Yang penting memahami bahwa oh itu gaya cinta pasangan saya seperti ini gitu, dan kita pun nyaman dengan hal itu. Kembali lagi ke selain kita memahami juga tahu bahwa itu, nyaman untuk kita gitu. Atau misalnya ada orang yang nggak suka diberikan hadiah padahal itu love language-nya dia, tinggal diomongin aja sebetulnya gitu. Tapi memahami dulu oh itu memang gaya dia gitu, tapi jangan deh habisin duit, yang penting kita quality time gitu. Misalnya kayak kita traveling misalnya, itu juga bisa jadi gift juga tuh sebenarnya, walaupun akhirnya quality time kan gitu. Jadi bisa ya itu memahami dan juga saling mengerti dan juga apa namanya menerima lah gitu perbedaan dari love language itu. Karena ya love language itu kan suatu yang nggak perlu diperdebatkan dalam artian maksudnya kayak mau dipermasalahkan gitu loh dalam sebuah rumah tangga gitu, ada hal lain gitu ya. Yang penting adalah komunikasi aja bahwa love language saya begini, ini begini gitu. Nah masalahnya kan love language itu kan muncul gara-gara medsos bukan sih, muncul banget gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu mah enggak kan. Iya, apaan tuh love language Nah, kan? jadi ya berjalan dengan seiring waktu aja, ketika pasangan gitu ya, kan akan muncul tuh, kamu sukanya apa sih? Nah, ya dari situ kan akhirnya tahu bahwa oh ternyata dia sukanya itu dan ternyata love language-nya adalah itu gitu. Nah, kita kalau kita mikir dengan bahasa zaman sekarang, oh, berarti love language-nya adalah itu. Dan kamu suka apa dari aku? Aku suka kamu ngasih aku penguatan dengan kalimat-kalimat positif, motivasi aku dong kayak gitu. Oh, sekarang terus kita ngerti dengan love language, oh berarti love language pasangan kita adalah word of affirmation gitu. Berarti pentingnya untuk dikomunikasikan ya sejak Iya. awal terkait dengan love language ini. Berarti itu juga berlaku ketika kita sama orang tua juga atau gimana Mbak? Nah itu beda lagi ya, karena beda generasi. Nah, Orang tua zaman dulu nggak tahu love language-an. iya kayak, nah itu tadi. Nah kita masuk juga nih Mbak. Oke Mbak Asri, ini masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya terkait kan kenapa ada orang yang sulit untuk mengekspresikan rasa kasih sayangnya, terutama ke orang tua ya, karena ada istilahnya lebih gampang kita mengungkapkan rasa sayang ke pasangan dibandingkan ke orang tua. Nah, ini fokusnya kita ke orang tua dulu Iya, nih, kenapa oke. ada anak yang susah gitu untuk mengekspresikan sayangnya ke orang tua? Kita jangan tertuju kepada anaknya dulu ya. Ini kan kita beda generasi nih dengan orang tua, dan pastinya ada perbedaan pola asuh di setiap generasi itu. Kita lihat orang tua kita waktu dia kecil gitu ya, pola asuhnya seperti apa? Karena kan mereka tangguh ya zaman zaman tahun 70, 70-an, 60-an malahan, kayak orang tua saya 60-an ya, di zaman 60-an 70-an, artinya di zaman yang masih susah apapun gitu ya, susah transportasi segala macam, jadi mereka disuruh tangguh gitu. Nah itu mungkin yang diharapkan akhirnya orang tua di generasi itu kepada anak di bawahnya, dan akhirnya apa sih menunjukkan akhirnya kurang mengekspresikan gitu rasa sayang itu. Mereka yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya makan diberikan, pokoknya sudah tanggung jawab udah gitu kan. Nah akhirnya anaknya pun
jadi beradaptasi dengan hal itu gitu kan, karena Mm, kan anak-anak karakternya itu tumbuh dari pola asuh orang tua juga salah satu faktornya ya gitu. mm, Jadi cara mereka berperilaku pun akhirnya cenderung eh, karena orang tuanya tidak menunjukkan, mm, mengekspresikan kasih sayang mereka hanya berupa mungkin yang penting ngasih makan, yang mm, penting bisa jemput anak segala macam, tapi tidak betul-betul mengekspresikan dengan mm, aduh pintar anakku, mama sayang deh, mm, gitu-gitu. Jadi akhirnya anak pun seperti itu gitu, cenderung mm. akhirnya memendam gitu. Karena Iya. mirroring dari orang tua juga ya. Iya, beradaptasi dengan hal itu. Jadi Mm, anaknya akhirnya ya tidak menunjukkan itu apa eh, rasa cinta, ekspresi. mengekspresikan rasa cintanya gitu. Mm. Itu sih. Berarti kalau tapi aku setuju juga dengan kata yang Mbak Asri. Misal Mm-mm, orang tua kita, ya orang tua sudah menyekolahkan kita, mm-mm. sudah memberikan kita makan, itu mungkin sebagai bentuk dari rasa cintanya ya, Iya, act of betul. service lah masuknya. Iya. Tapi kan menurutku akan tetap kurang ya ketika itu tidak diekspresikan dalam bentuk verbal Mm-mm, gitu, mm-mm, mama sayang kamu, mm-mm. ayah sayang yang kamu gitu. justru lebih ditunjukkan adalah kesalahan nih misalnya, Iya, apalagi kayak misalnya anaknya nggak masuk tiga besar iya. misalnya, kamu gimana sih gitu, tapi ketika masuk tiga besar tuh nggak diapresiasi gitu kan, Mm-mm. itu juga mempengaruhi akhirnya bahwa anak juga ya sudah gitu Ya nggak udah, ditunjukkan, jadi orang akhirnya tua pun nggak kayak gitu ya. canggung gitu ya, Hmm. awkward untuk menunjukkan rasa kasih sayang ke anaknya gitu. Hmm. Nah, itu dampak secara psikologisnya apa kalau misalkan eh, apa namanya dari keluarga kita Mm-mm. kurang dapet apa namanya isian tangki cinta, Yes. tangki cinta ya. Istilahnya sekarang tangki cinta. Jadi kan Berubah lagi banyak istilah ya iya zaman banyak sekarang istilah nih. sekarang ini di Gen Z Aduh. ini. Nah, jadi apa tuh Mbak dampak Heeh. psikologisnya ketika kita kurang diisi nih tangki cintanya di dalam keluarga? Hmm, ini terhadap individu ya. Kita Mm-mm. melihatnya individu atau anak atau sudah dewasa nih? eh Individu ya. individu deh Yang misalnya kayaknya. yang nantinya ya akan berdampak Mm-mm. gitu ya. Ya tentu akan berdampak pada kurangnya rendahnya harga diri ya. Mm, Karena hilangnya rasa percaya diri, karena mm, tadi itu misalnya tidak diapresiasi, tidak ada word of affirmation misalnya, mm, atau tidak diberikan hadiah gitu kan mm, gitu, bahwa dia dia melakukan sesuatu nih gitu, jadi tidak diapresiasi, mm, jadi kan harusnya merasa harga dirinya rendah, kurang percaya diri, saya sudah ini belum ya, sudah cukup baik belum ya mm, ke orang tua saya apa, jadi banyak pertanyaan yang akhirnya membuat dia menjadi tidak percaya diri, mm, kurangnya rasa percaya diri, kehilangan harga diri gitu juga, mungkin akhirnya malah kesulitan untuk berhubungan. mm. Berhubungan dalam artian apa namanya Romantic love lah ya. ya, atau bersosialisasi pun Oh, gitu. Terus juga apa namanya kadang-kadang malah memilih masuk ke dalam hubungan yang toksik, nah, itu oh dia sampai situ juga berarti. bisa gitu, karena kan tidak mendapatkan rasa cinta nih, eh, rasa Dari kasih sayang keluarga. dari keluarga Mm, misalnya, yang kita ngomongin love language-nya, mm, bukan artinya dia ini diajukan ya. mm, Em, jadi tidak mendapatkan pengekspresian mm, cinta gitu, jadi ya bisa jadi dia masuk ke hubungan yang toksik juga, teman ataupun pacar, mm, pasangan gitu ya, mm. karena apa, karena dia mencari itu, mencari Oh ya, craving lah ya, lapar tuh, betul, haus, haus haus akan cinta, afeksi. pengen saya diisi nih tangki cintanya. Nah, Hmm, ketemulah sama orang yang mungkin manipulatif, mungkin yang hmm, narsistik hmm, gitu ya. Akhirnya eh, masuklah ke hubungan yang toksik yang akhirnya hmm, tidak bisa dia lepas gitu. Itu hmm, makanya penting sekali ketika kita ingin menikah atau mencari pasangan, itu kita harus betul-betul sudah memenuhi tangki cinta, ataupun kita sudah berdamai gitu misalnya, hmm, anggapannya nih ketika udah dewasa baru hmm. memahami bahwa tangki cinta saya, inner child saya belum ini gitu, akhirnya cobalah gitu untuk memenuhi tangki cinta, gimana Nah, caranya? gimana tuh caranya tuh? Pertanyaan lagi ya. Eh, gimana caranya memenuhi tangki cinta yang dari orang tua Mm-mm, mungkin ya dalam tanda kutip ya tidak bisa diharapkan banyak mungkin ya, mm-mm. mau Apalagi nggak mungkin mau sudah kan, tua gitu iya kan. mau nggak mau kan akhirnya kita berusaha sendiri kan gitu. Mm-mm. Nah itu gimana Mbak? Eh, Paling penting kan pertama nyadari sih Hmm, gitu ya, ini based on true pengalaman, story ya. experience Hmm, ya. Saya dulu dengan orang tua yang boomers kan, orang tua yang taunya ya udah kerja pulang memberikan
apa namanya, Makan. makan anak udah selesai gitu, tapi nggak memeluk atau apa gitu. Nah jadi ketika saya belajar psikologi, memahami bahwa oh iya beda generasi, ternyata orang tua saya begini-gini gitu. Nah tapi kalau untuk orang yang nggak belajar psikologi nih, ya yang penting menyadari aja dulu gitu. Ketika orang tua saya ternyata bentuk cintanya adalah mungkin setahu mereka adalah cukup seperti itu gitu, karena mereka mungkin sibuk bekerja, jadi berusaha menyadari dan memahami itu. Setelah menyadari memahami itu, lihat ke diri kita apa yang masih belum kita penuhi. Nah kitalah yang masuk, maksudnya berinisiatif dulu ke orang tua kita. Mungkin kita gandeng orang tua pelan-pelan, gaya kita adalah physical touch misalnya, kita gandeng, kita peluk orang tua kita gitu kan. Itu jadi mulai pelan-pelan dengan orang tua dulu. Walaupun nih udah menyadari ke diri sendiri, kita juga libatkanlah orang tua, karena kan tangki cintanya dari orang tua dulu gitu, dari rumah gitu. Jadi mulai dulu ke orang tua, lama-lama dengan teman gitu kan, kita belajar dengan love language itu tadi gitu ke teman, akhirnya ya nanti akan ini sendiri. Berarti tetap harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Betul. Oke, karena kan ya itu tadi ya, kalau emang kita mengharapkan kasih sayang, kalau emang nggak ada yang bisa memulai duluan, ya udah kita aja gitu kan. Tuh, sama aku juga ada setuju dengan kata-kata, kadang orang tua kita itu sebenarnya belum tahu ilmunya. Nah iya betul sekali. Tentang itu. Jadi daripada kita blaming ya, sibuk menyalahkan kan, karena kita yang sudah mengerti itu, ya kenapa nggak dari kita aja mulainya gitu. Betul. Mungkin dengan cara itu yang dalam tanda kutip inner child yang sempat terluka itu mungkin bisa pulih walaupun baru pas dewasa nih sadarnya gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut. Mbak, tadi kita ngomongin tentang bahasa cinta. Sekarang sih kita ngomongin bahasa cinta. Ada nggak perbedaan antara laki-laki sama perempuan dalam mengekspresikan kasih sayangnya? Ekspresi ya. Nah, lihat dari harapannya dulu nih. Maksudnya cara perempuan dan laki-laki jatuh cinta aja udah berbeda gitu. Gimana tuh? Nice. Penasaran nih. Kalau menurut penelitian ya, laki-laki itu korteks visualnya itu lebih besar. Jadi ketika dia jatuh cinta itu dimulai dari visualnya. Pandangan pertama. Physically berarti ya. Jadi kalau kita bilang cowok cuma mandang fisik, emang secara ini ilmiahnya pun seperti itu. Mereka lebih memang lebih suka keindahan gitu loh, dalam tanda kutip kecantikan gitu ya. Pasti akan beda sama perempuan, mereka lebih suka kenyamanan. Kalau perempuan tuh mereka hipokampusnya untuk memorinya. Artinya yang mereka ingat adalah bagaimana perilaku laki-laki itu ke dia gitu. Nah itu kan udah beda nih cara jatuh cintanya ya, pengekspresiannya pun akhirnya laki-laki itu lebih ke arah quality time dan act of service. Iya sih benar. Kan dia quality time kan memandangi, terus dia dalam berhubungan pun mereka prosesnya adaptasi gitu. Jadi kayak beda sama perempuan udah yakin gitu ya udah jalanin gitu. Kalau laki-laki mereka ada proses adaptasi untuk membawa kenyamanan itu. Ketika jatuh cinta dia suka, dia kan langsung kejar kan. Nah itu ketika udah jadi pasangan, kenapa kelihatannya kok lebih cuek ya, itu karena dia proses adaptasi dulu nih. Adaptasinya tuh maksudnya kayak gimana nih? Adaptasi untuk tahu dia bahwa nyaman dalam berhubungan gitu. Oh gitu. Nah terus ya akhirnya mereka lebih sering ya quality time itu, melakukan quality time. Nah ketika quality time itu cocok dengan wanita yang suka gitu kan, dengan ya itu tadi memori core-nya itu, dia senang ada pengalaman, ada diberikan perhatian betul kayak gitu. Ternyata begitu. Iya. Jadi nggak heran ya laki emang mandangnya dari fisik dulu ya. Iya. Kalau perempuan kan cenderungnya nggak ada tipe, yang penting nyaman aja. Kalau dari 100% tuh kalau baca di penelitian sih 65% laki-laki itu memang visual dulu, memandang visual. Nah kalau perempuan kenapa akhirnya banyak yang cantik kok dia sukanya sama yang kurang nih misalnya, apalagi di TikTok nih misalnya kok mending sama saya, kok bisa sih dia mau sama ini gitu kan. Ya itu mungkin karena memberikan kenyamanan, memberikan act of service-nya bagus, yang akhirnya membuat perempuan tuh nyaman gitu.
Kalau tadi kan laki-laki kan berarti cenderungnya lebih di quality time sama act of service. Kalau Mm-mm. perempuan Lebih ke receiving gift sama physical touch. physical Ya, touch. tapi Mm, nggak 100% ya, karena mm, kita kembali lagi ke yang mempengaruhi bahwa itu pola asuh, mm, faktor lingkungan, faktor apa namanya, pengalaman asmara juga mm, mempengaruhi gitu. mm, Tapi jadi jangan menganggap bahwa oh semua orang physical touch nih wanita nih mm, seneng mm. Di PKP. dipegang, kagak Enggak. gitu. Enggak. Jadi Eh, jangan nganggap itu yang apa yang saya bilang itu bahwa 100% seperti itu, enggak. Beda-beda ya berarti ya Beda. kan karena manusia itu unik. Jadi tentu Ya, saja love language-nya juga bisa jadi beda-beda ya. betul. Tapi kalau dilihat dari anak-anak nih, Mm, kecenderungannya memang kalau anak perempuan itu word affirmation dan physical touch. mm. Kalau Kalau laki? laki-laki lebih ke quality time. Mm-mm. Oh, gitu. Tapi itu akan bisa jadi Iya, berubah ya. iya itu karena itu tadi pola asuh, Mm-mm, pengalaman, faktor lingkungan juga mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, terus nih Mbak, Mm-mm. seberapa besar dampak dari sosial media terhadap cara kita mengekspresikan rasa sayang kita? Oh, cukup besar. Besar. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, Mm, dimana orang-orang itu apa-apa nyari sesuatu tinggal buka medsos gitu ya, TikTok cari orang tinggal terutama buka ya. medsos gitu Mm-mm, ya. Jadi ketika kita buka media sosial, misalnya kayak apa tuh selebgram gitu ya, mm, dikasih ini, oh kita jadi kayak ih pengen deh mm, mm, lihat nih selebgramnya dikasih ini gitu. Padahal mungkin mm, ingin menunjukkan bahwa dia pengen dikasih mm, kado mm. misalnya. Jadi sangat mempengaruhi sih media sosial itu Mm-mm. gitu. Dalam mengekspresikan cinta itu ya. Iya, atau misalnya Aulia mau bingung nih Mm. misalnya apa ingin mengekspresikan Mm-mm. cintanya gimana nih ke pasangan saya, terus lagi buka-buka terus Mm-mm. coba deh lakukan ini gitu. Kan Mm-mm. jadi kayak Iya, terpengaruh kan benar. akhirnya. Jadi Tapi banyak yang gini Mbak, ada yang apa? kontradiktif misalkan kayak gini. Eh kalau kamu naksir sama cowok jangan terlalu dikejar kayak Oh, gitu-gitu. Terus nanti ada lagi yang kalau kamu suka sama cowok, kalau bisa tembak aja. yes. Masalah diterima atau enggak tuh belakangan. Jadi kan kontradiktif ya sebenarnya Iya kita iya bingung iya. nih mau Heeh. milih yang mana. Mm-mm. Gitu. Berarti kan selalu ngaruh itu ya. Tapi apakah gimana akhirnya kita bisa menentukan ini nih cara kita mengekspresikan cinta kita gitu tanpa dengan segala macam exposure dari media itu gimana? Hmm, itu alamiah sih sebetulnya ya. Mm-mm, Dalam artian ketika kita mencoba suatu hal nih, mm, saya pengen ngasih dia sesuatu gitu, mm-mm, kasih terus dia seneng, dia bahagia. mm-mm, Kita kan itu kan kita diberikan apa namanya timbal balik positif kan dari hal itu. Jadi kita akhirnya oh dia berarti seneng nih dikasih sesuatu, kita coba lagi hal mm. lain gitu. Eksplorasi berarti ya. Eksplorasi betul Mm, tepat sekali. oke. Ini juga berdasarkan based on experience ya, karena waktu sama suami pun seperti itu. Ketika Mm-mm, misalnya nih nggak pernah di chat, saya pengen di chat nih dan dia nggak mm, memberikan motivasi apa gitu. mm. Jadi akhirnya kok kamu nggak pernah ini sih ngomong Ngomong ini ini. motivasi ke kasih Mm, semangat ke mm, gitu. Nah itu kan termasuk love language juga mm. kan akhirnya. Jadi pasangan pun akhirnya menyadari oh dia pengennya dikasih Dikasih afirmasi, kata gitu ya. kata-kata Berarti penting positif. banget untuk komunikasi ya, lagi-lagi Ya, komunikasi. Karena kan betul. pasangan nggak tahu ya kita Mm-mm. butuhnya Mm-mm. apa, Akhirnya kita jadinya maunya apa. kalau kita nggak ngomong kan akhirnya pasangan dicoba semua tuh akhirnya. Untung-untung inisiatif ya. Kalau Hmm. nggak inisiatif, dia diem ya udah gitu kan, diem aja. Karena silent treatment ya. Iya. Oke. Ini Mbak Sri, pertanyaan yang terakhir mungkin merangkum Mm-mm. dari semua tadi yang udah kita bahas gitu ya. Karena Februari ini dikenal sebagai bulan kasih sayang gitu ya. Mm-mm. Mungkin bagi orang-orang yang sulit masih bingung gitu gimana sih cara mengungkapkan rasa kasih sayang ke orang-orang terdekat terutama mungkin orang tua atau Mm-mm. pasangan mungkin bagi Ya. yang sudah menikah. Boleh nih Mbak Asri terakhir nih gimana sih caranya untuk kita mengungkapkan menyampaikan aku sayang loh sama kamu gitu. Kita kembali ke love language masing-masing sih Mm-mm, sepertinya, dan kenyamanan dari mm-mm, kita sendiri. Jadi jangan merasa bahwa kita harus mempush diri kita, saya harus mengatakan kan saya sayang. Kalau kita nggak nyaman untuk mengatakan,
ya mungkin dengan hal lain Mm-mm. ya, misalnya kayak tiba-tiba ibu lagi masak kita peluk dari belakang, atau mungkin ketika mama kita masak kita ikut bantu Mm. nyuciin ininya, atau tiba-tiba bilang kok tumben ya apa Ya, ya salting tuh kalau digituin. biasanya nggak jadi Iya, nggak bantu jadi, ya nggak jadi gitu. nggak jadi gitu. Kalau Mm. dibilang tumben iya nggak apa-apa kan, pengen bantu mama Mm-mm, karena mm-mm. adik sayang sama mama, jadi akan mengalir gitu loh. Jadi Mm-mm. kalau tiba-tiba juga kita bilang duduk nih, aku sayang deh sama kamu, oh itu tiba-tiba kan akan jadi awkward jadinya ya, Nah, belum canggung gitu. gitu. Jadi intinya jangan memaksakan lah kondisi kita sendiri. Kalau emang kita Mm-mm. nggak nyaman, Mm-mm. banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mengungkapkan kasih sayang. Kalau Mm-mm. saya sih lebih karena itu tadi mungkin ada masih bibit physical kan, tadi saya bilang di awal saya suka physical touch tuh Mm-mm. love language-nya. Jadi sama suami kadang-kadang masih suka Masih sekelingking. masih agak clingy Mm. gitu, tiba-tiba dia lagi diem saya peluk gitu, itu Mm. ungkapan juga gitu, dan dia Mm-mm. pasti akan merasakan gitu. Sama Mm-mm. ketika kita kan anak dan orang tua kan lebih deket ya, ketika kita Mm. mengungkapkan ke orang tua pun pasti orang tua akan lebih paham, oh Mm. anak saya lagi mengungkapkan rasa Mm. kasih sayang nih gitu. Mm-mm. Oke, nice. Jadi kita dari tadi banyak banget membahas terkait love language itu tadi ya, penting Mm-mm. banget untuk tahu tentang love language baik diri kita, pasangan kita dan juga orang tua kita supaya kita bisa tepat dalam mengekspresikan kasih sayang kita ke orang-orang terdekat Iya, gitu. Semoga ini bisa membantu sahabat jiwa gitu ya untuk sekarang mulai gitu untuk mengekspresikan rasa kasih sayangnya, rasa cintanya ke orang-orang terdekat, apalagi ini sekarang dikenal dengan bulan kasih sayang, dan semoga mengekspresikan rasa kasih sayang itu bisa dibiasakan ya betul, nggak harus menjadi bulan habit. bulan Iya, Februari iya aja nggak harus ya. bulan Februari, Maret, April sampai Iya, Desember itu ada kalau 12 bisa. bulan nih. Iya, dalam 12 bulan itu sering-sering lah. Karena akan bisa menjadi habit juga supaya kita juga punya kondisi mental yang lebih sehat juga gitu Iya, ya. Oke, makasih banget Mbak Astri. sama-sama Semoga kita Allah. juga dilimpahkan kasih sayang dari Allah Amin. dan juga orang-orang di Di sekitar sekitar, kita, dan kita juga betul. bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang di sekitar kita. Iya. Makasih banget untuk sahabat jiwa yang udah menyaksikan episode Bincang Jiwa kita pada kali ini. Saya Aulia pamit dan Mbak Astri juga pamit. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama perbincangan ini berlangsung. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.